Pak Ramli, kalau dari sosialnya, dari segi sosiologinya, dengan adanya fatwa MUI ini, apakah ini bisa menjamin orang-orang tidak akan memberi sembarangan lagi, ataukah nanti seperti apa gambaran ke depannya ini, Pak Ramli? Tiba-tiba terputus ini. Oke, baik, saya ulangi Pak Ramli. Pak Ramli, kalau kita lihat fatwa MUI, ya, dengan adanya fatwa ini, kira-kira ke depannya nanti, apakah memang orang-orang masih akan tetap... Bisa diulang? Tidak terdengar. Ya, tiba-tiba terputus dari studio. Oke, baik, saya ulang lagi. Pak Ramli, ini kan sudah ada fatwa nih, sudah ada fatwa MUI yang keluar. Nah, kira-kira ke depannya apakah memang... Maaf, sepertinya studio kurang jelas karena dua narasumber saya dengar dengan baik. Oke, baik. Cek. Gimana Pak Ramli, suara saya? Cek, halo? Ya, sudah mulai kedengaran. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, baik Pak Ramli. Ini kan tadi sudah ada fatwa yang dikeluarkan MUI. Apakah kira-kira masyarakat ini sudah bisa berkurang yang memberikan uang dengan sembarangan orang gitu? Apakah nanti gambarnya seperti apa nih Pak Ramli? Oh iya, baik. Terima kasih. Jadi setidaknya kita bisa mengatakan bahwa apa yang selama ini kita sering menjadi sumber kontroversi terkait dengan pemberian uang di jalan itu atau pemberian bantuan di jalan oleh masyarakat itu, setidaknya ini bisa lebih memberi kejelasan ya, petunjuk bagi masyarakat. Ya, setidaknya itu bisa mengurangi ya. Nah, selanjutnya adalah memang diperlukan langkah-langkah yang lebih jelas terkait dengan minimal dua hal. Ya, yang pertama adalah bagi masyarakat sendiri, kalau mereka membutuhkan penyaluran dana-dana sosial dari mereka, kemana mereka bisa salurkan, ya itu pertama. Tentu saja banyak selama ini saluran yang sudah tersedia, ya seperti tadi sudah dijelaskan, misalnya ada Badan Amil Zakat dan sebagainya. Tapi saya kira itu perlu lebih diperjelas lagi kepada masyarakat supaya jelas. Dan yang kedua adalah terkait dengan, karena ini sudah mendapatkan juga dukungan, jadi saya melihat sebenarnya fatwa ini lebih merupakan juga dukungan ya, yang dukungan terhadap bagaimana cara kita bersama untuk menanggulangi persoalan pengemis atau anjal yang selama ini seringkali mengganggu kehidupan sosial di jalanan misalnya. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua itu bagaimana segera kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih tepat, karena dari pihak ulama sendiri kan sudah jelas memberikan dukungan ya, dan memberikan fatwa yang jelas terkait dengan persoalan seperti itu. Nah, ini dua hal saya kira yang setidaknya menguatkan usaha-usaha selama ini terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di jalanan, khususnya terkait dengan para pengemis itu. Nah, sekarang masalahnya memang adalah kalau berkaitan dengan jalanan, ini memang penting sekali sebenarnya ya. Posisi jalanan itu di dalam masyarakat modern, apalagi di perkotaan, itu sangat vital ya. Banyak hal bisa terganggu karena mobilitas manusia atau mobilitas penduduk di jalan itu terganggu gitu. Jadi bisa dipahami kalau kemudian kita semua punya perhatian yang sangat besar terhadap persoalan itu. Sekali lagi, masalah jalan, mobilitas manusia itu adalah masalah vital dalam masyarakat modern. Kenapa? Karena salah satu ciri modernitas sebenarnya itu adalah makin meningkatnya mobilitas orang itu ya. Jadi di masyarakat modern itu memang mobilitas manusia itu, dan itu harus didukung dengan sistem yang memperlancar mereka melakukan mobilitas. Karena kalau tidak, maka itu bisa berimplikasi besar terhadap kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya kira di sini kerja kita semua. Selama ini kita memandang bahwa salah satu hal yang kadang-kadang menjadi sumber masalah di jalan itu karena terkait dengan persoalan banyaknya, katakanlah misalnya ya, orang yang meminta-minta atau menjadikan jalanan sebagai tempat untuk mencari nafkah, ya seperti itu. Padahal jalan itu adalah tempat untuk bersirkulasi, tempat untuk bertransportasi ya, seperti itu. Nah, ini hal yang saya kira penting. Tetapi juga memang di satu sisi adalah perlu di-clearkan. Tadi Pak Kadis sudah menjelaskan juga, tadi Pak
Bapak dari MUI juga sudah menjelaskan bahwa banyak memang di antara aktivitas mencari nafkah di jalan itu di diboncengi oleh banyak sekali kepentingan lain ya. Jadi bukan semata terkait dengan kebutuhan dasar orang berada di situ itu, tetapi banyak terkait dengan masalah lain. Ini juga sebenarnya perlu dikelirkan. Kita tahu bahwa cukup banyak masih sampai saat ini angka kemiskinan kita memang kan juga secara nyata menunjukkan masih ada, masih cukup tinggi lah ya, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa fakta masyarakat kita banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan memang masih ada ya. Ya, direkayasa atau tidak, faktanya adalah ada orang miskin seperti itu gitu. Nah, oleh karenanya harus sekarang kita butuhkan adalah data atau katakanlah misalnya database ya yang bagus tentang orang-orang yang bekerja di jalanan itu. Berapa di antara mereka yang katakanlah misalnya kita harus punya database berapa jumlahnya mereka supaya kita bisa bikin perencanaan yang baik terhadap itu. Harus ada suatu metodologi mengumpul data yang baik ya, yang valid ya untuk mengukur berapa jumlahnya mereka, dan itu ada metodologinya. Saya kira Depsos tahu persis itu. Yang kedua adalah kita harus bikin klasifikasi. Selain kita tahu berapa jumlahnya orang di jalan, kita juga mestinya bisa ada data yang mendukung tentang karakteristik mereka ya. Karena saya yakin betul-betul ada di antara mereka yang betul-betul miskin sehingga berada di jalan ya, sementara yang lain itu adalah mereka yang memanfaatkan jalan semata untuk mendapatkan penghasilan gitu ya. Nah, ini juga harus ada mekanismenya yang harus dipikirkan bersama. Bagaimana tadi kalau seperti Pak Ustaz katakan tadi ya, Pak Kiai katakan, bagaimana kalau di masyarakat kita ada orang yang betul-betul miskin, menghadapi situasi kedaruratan terkait dengan kemiskinannya, kemana mereka harus pergi. Nah, itu harus hal-hal begini harus jelas di masyarakat supaya jelas ya. Nah, mungkin karena bagi sebagian mereka itu tidak jelas sehingga mereka pergi ke jalanan gitu ya. Jadi harus ada mekanisme begitu. Misalnya saja sebagai contoh sederhana, kalau betul-betul ada di antara anggota masyarakat kita menghadapi situasi kedaruratan, ya, kalau mereka tidak mendapatkan sumbangan hari ini atau bantuan hari ini, katakanlah misalnya secara ekstrim nyawa mereka bisa terancam dan sebagainya. Kalau menghadapi situasi seperti itu, kemana mereka harus datang untuk meminta bantuan? Ini harus clear, harus jelas bagi mereka. Dan tentu dengan menentukan hal-hal seperti ini, kita juga atau katakanlah misalnya pihak pemerintah lebih mudah melakukan klarifikasi, ya. Apakah betul-betul mereka itu miskin atau tidak? Katakanlah misalnya kalau ada misalnya katakanlah kalau kelurahan sebagai tempat mereka terdekat untuk mengatakan itu ya, itu kan mudah diklarifikasi, betul enggak mereka betul-betul miskin atau enggak gitu. Daripada mereka harus ke jalan. Ini kalau di jalan itu warga kota menyebutnya tingkat anonimitasnya tinggi sekali ya. Kita semua yang lewat tidak paham orang ini dari mana, betul-betul miskin ke atau tidak dan sebagainya ya. Ya banyak di antara kita tidak saling mengenal sedalam itu kalau di kota. Itulah cirinya kota ya. Nah, semua orang yang tiba-tiba berpenampilan seperti orang miskin tiba-tiba kita anggap miskin. Siapa yang tahu kalau itu rekayasa misalnya ya, seperti itu. Nah, dengan adanya mekanisme seperti itu, maka bantuan-bantuan sosial itu akan tetap tepat sasaran ya, terutama untuk mengatasi persoalan-persoalan yang memang sangat darurat di masyarakat gitu. Jadi saya kira ini memang harus dikelirkan hal-hal seperti ini supaya di satu sisi kita bisa menertibkan ruang-ruang publik kita termasuk jalan ya sebagai ruang yang sangat vital bagi warga kota untuk hidup lebih nyaman bersama. Ya ini untuk kepentingan bersama juga. Tapi di satu sisi adalah kepentingan orang yang memang tidak terlalu beruntung secara ekonomi itu juga tetap menjadi perhatian kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih catatan saya. Baik, terima kasih Pak Ramli. Saya kembali ke Ustadz Yusri Arsyad. Ustadz, kalau kita lihat dengan adanya fatwa ini, mungkin masyarakat Kota Makassar sudah mulai paham dan sudah mulai sedikit berpikir gitu ya untuk masih ingin memberikan uangnya kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan ataukah hanya oknum-oknum saja, karena memang di luar sana banyak sekali orang sebenarnya mereka mampu. Tapi mereka memanfaatkan kondisi perasaan masyarakat yang merasa iba, yang merasa kasihan jika memang melihat saudaranya mungkin yang penampilannya seperti itu,
taruhlah saja dia mengatakan belum makan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk menjalankan fatwa ini ke depannya nanti seperti apa nih saran-saran dari Ustadz Yusri sendiri? Silahkan Ustadz. Maaf Ustadz, di-unmute dulu audionya. Ya, silahkan. Terima kasih. Jadi fatwa ini sudah menjadi pintu bagi kita untuk bagaimana mengetahui keadaan sebenarnya orang-orang yang meminta di jalan itu. Seperti dikatakan tadi Pak Ramli tadi. Luar biasa tadi beliau apa yang beliau sampaikan tadi. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana mengetahui keadaan sebenarnya dari mereka semua itu. Boleh dikata kalau saya mau garis bawahi ada tiga tingkatan lah. Pertama, ada orang betul-betul tidak mampu bekerja, tidak ada jalan keluar baginya kecuali mereka ke jalan. Kalau tidak bisa mati kelaparan. Ini artinya keadaan darurat. Yang kedua, ada orang setengah-tengah. Bisa artinya dia itu mampu bekerja, tapi tidak ada lapangan pekerjaan, tidak ada lapangan pekerjaan. Sudah mencari kemana-mana, tidak ada yang menerima, menjadi pembantu tidak ada yang menerima, akhirnya lari kemana? Ke jalan. Yang ketiga, ini orang memang sudah ada pekerjaan, bisa dapat pekerjaan di mana, tapi karena penghasilannya di sana sedikit, larinya ke jalan. Sehingga dijadikanlah itu sebagai pekerjaan baginya. Bahkan satu keluarga semuanya lari ke jalan. Kenapa? Kalau cari pekerjaan lain, penghasilannya sedikit. Nah, ini yang nomor 3 ini yang berbahaya. Nah, yang keempat itu ada eksploitasi tadi. Nah, kalau bagi saya, selama pemerintah kita belum melihat keadaan masyarakat kita peminta-minta seperti ini, maka ada satu kaidah dalam Islam mengatakan antukhti'a fil ata'i khairun min antusiba fil man'i. Artinya bahwa salah memberi pada saat bersedekah itu lebih baik daripada benar ketika tidak memberi. Artinya bagaimana? Maksudnya kita kan tidak tahu keadaan mereka itu, yang mana yang darurat meminta-minta di sini. Maka kita sebagai masyarakat biasa udah kasih aja tanpa melihat siapa mereka itu, apa mereka mampu atau tidak, karena belum bisa kita melihat warna mereka itu sebenarnya. Nah, kalau sudah ada warnanya, artinya pertama mereka sudah bisa memilih yang mana darurat minta-minta, akhirnya sudah diambil mereka, sudah dibina, dikasih pekerjaan. Artinya yang namanya darurat itu sudah nggak ada lagi di jalan itu, yang ada hanya 2 itu tadi. Baru kemudian masyarakat kita diedukasi bahwa semua yang ada di jalan itu semuanya orang mampu, tapi yang darurat sudah diambil oleh pemerintah, didahulukan mereka, dirumahkan, dikasih pekerjaan dan sebagainya. Baru bisa masyarakat seperti kita sekarang boleh bisa. Ya, artinya lebih baik kasih mereka daripada tidak. Itu kaidahnya tadi. Lebih kasih daripada tidak. Selama belum ada, ya itu tadi. Sekiranya begitu.